kamu? Podcast. Live 88. Oh, 8. Cek loading live gak boleh cek loading. Hah? Iya dia jual enggak yang dijual bukan matras, Duh kemana ya? kitnya, jadi kayak semprotannya. Udah. Oh, ini tadi kita ngomongin Arnava udah masuk. Ternyata emang. Hai guys, kembali lagi di episode Febri Talk kali ini. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Yang pasti kabar baik ya. Semangat Baik. menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, oke, di episode kali ini kita kedatangan tamu, seseorang yang keren banget pastinya ya. Seorang coach yoga yang sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman tapi nggak hanya yoga aja. Nah, nanti bisa sekalian diperkenalkan dirinya, namanya, umur berapa, atau single atau enggak, atau gimana gitu, boleh diperkenalkan. Silahkan. Memang sungguh-sungguh horor ya topiknya. Horor ya. Oke, hai Febri Talk. So, Febri kenalin aku Noi, aku coach yoga, coach mat pilates dan juga a pound pro. Gitu. Oke, oh jadi nggak cuma yoga aja ya? Enggak dong. Banyak cabur, Oke. kecuali lempar lembing. Boleh nanti itu mungkin untuk next ya. Oke, salam kenal Coach Noi. Ya, boleh dong untuk permulaannya nih ya, awalnya nih boleh diceritain dong awal mulanya bisa masuk ke dunia yoga itu gimana? Apa ada momen hidup yang bikin Coach bilang kayaknya aku butuh yoga deh gitu? Oke, sebentar. Aku agak menarik mundur. Iya, boleh Kayak flashback sudah sedikit. berpuluh-puluh tahun soalnya. Jadi kayak hampir lebih dari 10 tahun yang lalu aku mulai yoga sih. Ya kurang lebih 10 tahun lebih lah ya. Dulu kayak masih awal-awal yoga tuh baru masuk Indonesia, baru masuk Surabaya, kayak susah banget nemuin kelas yoga gitu kan. Akhirnya ada di salah satu gym di Surabaya. So, aku emang udah kurius dari awal. Aku nyoba hari pertama aku yoga, kayak aku langsung ya sudah, kayak langsung oke, aku menemukan tambatan hati dalam olahraga. Oke. Seperti itu. Jadi memang udah lama ya bergelut di dunia yoga ini, udah cukup lama ya. Berarti kan udah banyak pengalamannya pastinya ya. Amin. Nah, kalau yoga versi Coach Noi sendiri tuh kayak gimana sih? Karena kan orang-orang tuh zaman sekarang ya, apalagi kan zaman sekarang ini lagi rame banget ya. Hai. Padahal kan yoga kan nggak baru-baru ini aja gitu kan. Udah dari lama, yang Coach bilang sendiri kan, Coach Noi sendiri udah dari 10 tahun yang lalu gitu kan. Lebih kayaknya udah. Tapi kayak zaman sekarang itu orang-orang masih baru hype-hypenya gitu ya. Di sosial media, ikutan yoga, kelas yoga ini gitu kan. Nah, kalau versi Coach Noi sendiri tuh yoga itu kayak gimana sih? Karena ya orang tuh sering taunya kayak cuma duduk pose aneh-aneh gitu kan. Menurut Coach Noi sendiri kayak gimana sih yoga itu? Oke, jadi mungkin gambarannya adalah yoga itu adalah memang kayak bukan kayak ya, memang sebuah olahraga, salah satu cabang olahraga. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang terlihat dari luar tuh oke, duduk santai, terus pose kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak seluruhnya seperti itu. Jadi itu membutuhkan strength, core, dan juga melatih fisik kita, terus bikin tubuh kita lebih fleksibel apa-apa. Oh ya, satu lagi biasanya kayak orang-orang itu, oh iya aku nggak bisa yoga kak, aku nggak bisa yoga coach karena badan aku nggak fleksibel. Oh tenang aja, di yoga nggak perlu badan yang fleksibel, nggak perlu badan yang bagus, nggak perlu apapun, cuman butuh niat dan matras, sudah kita beryoga. Itu semua dilatih di yoga kok, fleksibilitas, strength, stretching, segala macam itu dapat di yoga.
kayak gitu. Oke, jadi memang ini beginner friendly gitu ya. Sangat beginner friendly. Jadi jangan khawatir, aku nggak fleksibel, Kak, badanku kaku. Nah, justru karena badan kaku, kita stretching lewat yoga. Oke. Kayak gitu. Jadi nggak cuman kayak mungkin orang-orang mikir kan cuman pose cuman gini doang gampang gitu kan. Ya mikirnya cuma sampai situ padahal mereka nggak tahu ternyata ya ada beberapa gerakan juga yang benar-benar butuh apa ya? Kekuatan yang effort, oke, ya, iya butuh butuh effort effort. pastinya ya. Jadi nggak hanya pose estetik terus di-post di Instagram Iya. gitu kan. Pose estetik itu juga butuh effort lagi. Untuk Jadi gitu. mendapatkan pose yang benar-benar oke gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, menurut coach sendiri ya, yoga itu sebenarnya beneran bisa bikin hidup lebih tenang atau cuman mitos aja? Kayak sebagai bentuk healing gitu loh. Ya, healing bisa, lalu bikin tenang pun, ya memang bikin tenang kayak Beneran gitu. kalau yoga itu emang bener-bener butuh ketenangan Iya, ya? karena kita kan ada yang tekniknya untuk tarik nafas sama buang nafas, dan itu kayak memang benar-benar dilakuin kayak gitu. Biar kita bisa melakukan seluruh asana yang ada di situ, asana atau gerakan yoga di situ. Jadi kayak kita butuh tarik nafas dan juga buang nafas, dan dari situ kita akan bisa release the tense kayak gitu kan. Jadi kayak oh yaudah kayak lepas aja beban hidup untuk sementara kayak gitu. Jadi bisa healing juga kayak gitu. Itu butuh ketenangannya nggak cuma dari dalam diri kita aja, katanya maksudnya kayak sekitar itu juga mempengaruhi nggak kalau misalkan yoga gitu? Ya, pertanyaan bagus. Jadi kalau misalnya yoga itu memang tidak butuh tempat yang khusus atau gimana. Memang kalau bisa itu yang tenang supaya lebih zen kalau kata orang zaman sekarang ya. Cuman kalau misalnya di gym pun, kalau misalnya sekarang kan di di gym kan sekarang kan juga ada kelas yoga tuh. Nah, kadang kan kalau di gym kan musiknya kan jedok 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 jedok. Nah, kayak gitu. Kita juga tetap bisa mencapai ketenangan di situ. Asalkan Tenang niat gitu aja. ya. Iya, kayak gitu. Pokoknya fokuskan diri di atas matras, and then let Let the it flow gitu matras ya. let it flow with the mat. Kayak Oke. gitu. Kalau yoga itu sebenarnya harus ya berarti kalau matrasnya gitu. Oh, harus. Kalau pakai matras harus. Kalau pakai sajadah nanti kita sholat isya. Enggak, mungkin ada alternatif lain gitu. Enggak sih, diusahakan matras, matnya seperti apapun, it's okay for beginner. Kayak misalnya mau mat yang ya udahlah kayak misalnya seadanya dulu, it's okay. Yang penting mulai aja dulu daripada enggak nanti kalau misalnya nggak dimulai, mau kapan lagi kayak gitu. Iya Nanti sih. day by day nanti ya sudah match sama orangnya akan upgrade lagi kayak Betul. gitu. Oke, nah coach sendiri pernah nggak nemuin kayak kan guru yoga atau berarti kan ada murid ya, nah pernah nggak nemuin murid yang awalnya skeptis banget sama yoga tapi akhirnya tuh malah jadi rajin gitu? Banyak. Banyak. Banyak, karena ya itu tadi kan kayak mereka sebelum mencoba kayak mereka tuh kayak sudah yang nanti takutnya yoga aku nggak lentur nggak apa nanti apa dan sebagainya, tapi ketika setelah melakukan yoga merasakan hal-hal yang baik ya sudah mereka balik lagi kayak gitu. Banyak. Kalau menurut coach ya, gimana yoga bisa bantu coach mungkin ya atau beberapa murid coach gitu dalam menghadapi trauma atau rasa kehilangan atau bagaimana gitu. Ini yoga ini bisa membantu nggak sih? Oh, bisa banget. Jadi yoga itu kayak memang ada banyak cabangnya juga. Jadi memang ada yang buat release trauma, healing kayak gitu-gitu. Ada. Terus yang untuk yang kayak benar-benar yang mau dibawa ke workout pun ada. Jadi tinggal pilih kelas yoganya yang mana yang mau diikutin. Ya, semuanya bisa. Karena kan ada Tidak. mindfulness. Yes, ya. ada yang mindfulness. Itu juga bagian dari yoga berarti ya. Iya. Meditasi kayak gitu-gitu. Ya, lebih ke kayak ketika kita melakukan yoga gitu kayak kita tuh be present, kayak ada di situ. Jadi pikirannya nggak kemana-mana, hanya fokus di yoga selama kurang lebih 45 sampai 60 menit. Udah di situ aja. Kayak itu lakukan yoga dengan mindful, ya udahlah. Itu bakal merasa enak banget. Be present aja dulu kayak gitu kan. Oke. Gitu.
Nah, beberapa orang nih ya menghindari yoga karena beberapa alasan ya, karena alasan keyakinan atau dianggap bertentangan sama agamanya. Ini kan sesuatu yang benar-benar agak apa ya, sensitif banget gitu lah ya kalau dibahas sebenarnya. Karena kadang ada anggapan dari sebagian orang kalau yoga itu bukan sekedar olahraga, tapi udah kayak aliran atau sebuah sekte tertentu. Nah, pernah nggak coach ketemu situasi yang kayak gitu dan apa yang biasanya coach sampaikan atau gimana cara coach mengatasi orang-orang atau murid coach sendiri yang punya anggapan seperti ini? Ada banget. Ada Ini banget. gimana nih? Bisa diceritakan gitu? Gimana kok? Ada. Kenapa yoga selalu di apa? Di didekatkan sama tentang anggapan ini, tentang agama dan sekte dan segala macam. Nah, itulah aku pun sendiri pun juga tidak terlalu into that issue, tapi kalau dilihat dari formernya yoga sendiri kan it comes from India dan itu kayak sudah puluh-puluh tahun yang lalu. Jadi itu kayak it's so ancient workout literary yoga ini. Jadi karena memang kebetulan waktu itu kan di India mayoritas kan Hindu, lalu dan ada part of breath itu tadi, tarik nafas buang nafas, and sometimes kita kayak juga punya seperti sebenarnya kayak bukan ritual ya, tapi memang itu part of pernafasan itu tadi sih. Jadi mungkin itu yang dikaitkan sama cult dan sebagainya itu tadi. Tapi it's a part of pernafasan dan juga purify our body sih kalau kayak gitu. Jadi there is nothing relate about the cult or sekte ya kalau buat aku. Dan di zaman sekarang kayak yoga itu kan kayak sudah berkembang in so many ways kayak gitu kan. Jadi sekarang yang lebih banyak happening dan terjadi adalah modern yoga sih. Jadi kayak yang ditakutkan kayak yang kemarin-kemarin itu kayak ya mungkin masih ada yoga-yoga yang klasik lah katakanlah kayak gitu. Tapi yang sekarang yang lagi happening banget itu ya modern yoganya sih. Jadi kayak udah gak ada yang benar fokus ke workoutnya gitu ya. Yes. Kita paham sih, kita juga paham kayak misalnya beberapa part yang dianggap cult itu tadi sebisa mungkin kita minimalisir biar orang tidak worrying about that lagi dan bisa fokus sama olahraganya itu sih. Jadi nggak ada sangkut pautnya gitu ya sebetulnya. Ya mungkin karena itu tadi lah dari India dan dulu kan India kan kebanyakan Hindu atau apa, terus mereka relate-nya ke sana. Padahal nggak ada. Itu bisa dijelaskan dengan ilmiah. Jadi tidak ada sekte-sekte apapun. Aman. Berarti kalau Coach Noi sendiri dalam kayak sesi yoganya Coach itu nggak ada yang berbau-bau seperti itu gitu ya? Benar-benar fokus di workoutnya aja? Iya, aku yoga workout, tenang aja. Aman. Aman ya? Aman. Oke. Terus nih ya, sebagian orang tuh juga merasa agak nggak nyaman gitu dengan biasanya kan orang-orang mikir kayak mantra atau simbol-simbol dalam yoga gitu karena terlalu dianggap mistis ya. Nah, menurut coach sendiri gimana cara membuat yoga tetap inklusif tanpa harus menghapus akar budayanya? Sebenarnya itu bukan mantra sih. Bukan mantra kayak gimana-mana, bukan mantra kayak gimana. Itu adalah afirmasi positif aja. Jadi gitu, biar tidak terlalu serem. Jadi kita meminimalisir kata-kata mantra. Jadi itu adalah afirmasi yang positif untuk kita. Jadi itu yang diambil dari kita. Jadi tidak ada yang magic yang gimana-gimana. Itu bukan mantra ya teman-teman ya. Bukan, jadi itu hanyalah afirmasi positif aja agar bisa masuk ke dalam diri kita, agar kita ya juga lebih positif menghadapi kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Jadi bukan mantra-mantra kayak gimana. Nggak ada. Oke. Jadi ya seperti itu. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama agama, sama sekte-sekte atau bahkan sama yang berbau mistis itu ya teman-teman ya. Karena kan ya aku sendiri tuh juga awalnya ya dulu aku mikir tuh juga yoga itu olahraga yang berhubungan dengan bau-bau seperti itu gitu. Tapi setelah kemarin kan aku juga sempat ikutan yoga tuh ya. Ya ternyata ya benar-benar apa ya fokus di workout gitu dan benar-benar buat tubuh aku tuh jadi yang apa pegel-pegel pegel-pegel sih awalnya ya karena kan emang beginner aku belum pernah sama sekali ikut yoga gitu baru kemarin jadi ya benar-benar fokusnya tuh ya ke badan aja bukan ke seperti yang orang-orang pikir gitu kan jadi emang fokus untuk
yang pasti buat stamina tubuh juga ya. Buat stamina, biar lebih energizing, nggak gampang lemes, nggak gampang loyo. Kalau kita bekerja setelah 8-9 jam per hari, kita bisa rilis dan stres lewat yoga juga kan, kayak gitu. Bahkan mungkin untuk teman-teman yang sering angkat beban atau apa, kita tetap butuh yoga itu tadi untuk stres itu sih. Jadi memang harus balance. Meskipun kayak mungkin ada orang nih yang sebelumnya itu rutin banget di gym, kan itu kan sangat-sangat berbeda ya. Kontradiksi. Berbeda, yang gymnya seperti ini, yoga yang benar-benar relax gitu. Karena itu gimana tuh? Apa nggak masalah kan yang pasti? Sangat nggak masalah, justru lebih bagus ketika kita melakukan gym atau olahraga yang kayak angkat beban segala macamnya, kita tetap butuh stretching and strengthening and juga lengthening. Itu bisa didapat dari yoga semuanya kayak gitu. Jadi kan biasanya kan kita kan kalau di gym kan heboh apa. Kita tetap butuh stretching atau apapun itulah ya. Nah, itu bisa dapat juga lewat yoga Karena juga kalau gym sih. kan kayak orang olahraga sampai kayak menggebu-gebu gitu ya. Sedangkan kalau yoga kan benar-benar tenang, relax gitu kan. Yes. Sangat-sangat berbeda gitu. Iya. Tetap. Ya itu tadi konsepnya yin and yang. Yin and yang. Tapi Jadi saling melengkapi. Tapi kalau dibarengin gitu nggak masalah. Nggak masalah, bagus banget. Aku juga nge-gym, aku juga yoga. Oh gitu, oke. Nah, dari Coach Noi sendiri nih, pernah nggak ngalamin burnout atau krisis kepercayaan diri dalam mengajar yoga? Dan gimana caranya Coach berdamai dengan itu? Pernah banget. Pernah banget. Jadi waktu awal-awal, memang aku lama yoga, cuman ketika aku mengajar yoga dan ketika aku menjadi murid. Oh, Atau jadi yogi. murid dan jadi yoga juga, jadi guru yoga juga ya? Jadi beda banget. Jadi kayak awal-awal itu kayak, oh my god, this is so crazy kayak gitu. Itu kayak what should I do? Kayak ini tuh kayak bener-bener hal yang baru ya ngajar yoga. Kalau yoga sendiri memang aku udah puluhan tahun yang lalu, tapi kalau ngajar yoga pasti kayak ngalamin challenge. So yeah, well, kan kalau misalnya dalam yoga itu 45 menit sampai 1 jam, itu ada rangkaian-rangkaian gerakan yang harus dilakukan. So yang aku lakuin adalah aku breaking down temanya apa, lalu aku writing down by hands, jadi nulis pakai tangan gitu di notebook aku. Ya aku bedah satu-satu gerakan atau asana apa aja yang akan aku bawain, and I practice a lot. Jadi kayak misalnya aku yoga sendiri di rumah, tapi aku sambil ngomong. Jadi kayak ngomong, jadi kayak melakukan menggurui diri sendiri gitu ya. Iya, kayak ngomong sama diri aku sendiri. Diangkat kaki kanan ke atas, kayak gitu-gitu, panjangkan kedua tangannya ke samping kanan kiri, spine-nya ditarik kayak gitu-gitu. Nah, itu practice makes perfect. Kayak gitu. Jadi benar-benar harus, walaupun udah lama juga, tapi harus tetap berlatih, itu diperlukan gitu ya. Yes. Nah, ngomong-ngomong tentang pose-pose yoga nih ya. Menurut Coach, pose-pose yoga apa sih yang paling, karena kan buat beginner ya, terutama gitu ya. Takutnya kan kayak mungkin ada yang belum terbiasa, terus biasanya tuh ada yang kayak cedera, kayak mikir sampai yang kalau orang-orang apa lebay-lebaynya gitu sampai takut patah tulang gitu kan. Nah, menurut Coach sendiri, pose-pose yoga apa sih yang paling rawan bikin cedera kalau dilakukan tanpa pengawasan atau pemanasan yang cukup? Mungkin yang agak riskan adalah ketika kita melakukan bending. Bending Itu kayak gimana tuh? Yang kayak kayang. Oh, kayang. Itu menurutku cukup complicated dan rumit. Karena kita harus fleksibel, tapi kita juga harus strength juga, strength in core, terus kita juga harus dapat mobility-nya juga dari tangan. Gitu. Karena kalau di atas itu ya biasanya gini. Nah, jadi kan kalau misalnya kita nggak tahu, yang ada malah encok. Jadi tidak rilis, tapi malah encok. Harusnya itu merilis hipsnya kita biar lebih
biar lebih rileks. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan tegang itu tidak akan jadi rileks, malah yang ada akan jadi sakit pinggang. Itu sih yang nggak tricky. Karena itu berhubungan dengan ini juga kan, ya itu tadi tipsnya kita pinggul, pinggang kayak gitu kan. Jadi tricky banget. Gitu. Berarti kalau yoga nggak boleh tegang gitu ya rasanya. No. Harus relax gitu. Iya, jadi Tapi kan kalau orang tegang itu mikirnya ya karena itu aduh aku takut patah tulang nanti gitu kan. enggak. Jadi kalau aku rumusnya satu, kalau waktu yoga pasrah. Semakin kita pasrah, semakin kita enjoy yoga, semakin kita tegang, semakin kita seperti melawan, itu akan semakin resiko cederanya semakin banyak. Jadi kayak pasrah aja di atas matras, udah fokus, pasrah, ikutin flow-nya, akan safe kayak gitu. Ya emang nggak semua orang bisa relax, kayak susah gitu. Bisa tapi bisa. Kadang bisa. takut kepikiran patah tulang. Kadang juga beberapa orang itu khususnya anak-anak muda gitu ya, nggak pede gitu, takut gerakannya nanti takut diketawain orang gitu kan, gerakannya aneh gitu. Nah, It's okay. It's always we always have a first day. Akan selalu ada yang pertama gitu kan. Nggak harus selalu ketika yang pertama kita melakukan sesuatu harus perfect atau apa. It's okay. Kalau misalnya mau apa namanya tuh nggak usah takut dijudge sama orang kita salah gerakannya atau apa. As long as kita mau keep moving, ya udah jalan aja kayak gitu sih. jadi ya pede aja gitu kan. Iya dong, Nggak usah iya. nggak usah pikirin sekitar gitu kan. Fokus di yoganya aja. Iya benar. Pernah nggak coach nemuin murid yang datang karena cedera dari latihan yoga sebelumnya, terus biasanya kesalahan yang mereka lakuin itu di mana? Pernah beberapa kali sih. Itu kenapa? Ya mungkin kayak dia kurang pemanasan atau apa. Jadi dia kayak kecetit kayak gitu kan ya kan. Bisa jadi kayak gitu. Mungkin karena nggak tenang itu tadi apa-apa. Terus di situ ikut kelas aku. Ada beberapa yang recover. Ada kok kayak gitu. Pokoknya asalkan kita melakukan itu dengan mindful aja, it will be safe. It's totally safe. A friendly beginner banget kayak gitu. Oke. Sebenarnya indikator kita lagi memaksa badan dalam yoga itu apa sih? Soalnya kadang antara menantang diri dan maksa itu tipis banget bedanya. Iya. Ini memang ya pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Kadang-kadang kayak ada yang suka memaksa. Kadang-kadang kita pun sebagai guru kita akan bilang challenge yourself. Tapi kita juga harus tahu semaksimal apa tubuhnya kita. Kalau memang sudah kita merasa ini aku udah paling maksimalnya banget nih, ya sudah just stop it. Kita sendiri yang bisa merasain tubuh kita. Jadi ketika kita sudah merasa it's very torture atau kesakitan, ya sudah stop doing that. Kita bisa take a rest dulu, terus melakukannya lagi di esok harinya atau di kemudian hari kayak gitu. Jadi memang ya itu sih, kita harus kenal dan tahu diri kita banget. Jadi yang bisa kontrol itu kita sendiri. Antara kemampuan dan pikiran sendiri biasanya mikir, oh aku masih bisa gitu. Tapi kalau di yoga kelihatan sih, kalau misalnya dia sudah tense, kalau misalnya kalau aku melihatnya kalau misalnya mereka kayak sudah tense itu kayak sudah kaku banget, kayak sudah yang itu kelihatan sih. Jadi aku akan minta mereka stop. Tapi as long as mereka aku masih lihat mereka bisa nih doing further atau melakukan itu lebih jauh, ya aku akan push. Tapi ketika merekanya yang kayak terlalu bersemangat masih mau melakukan itu, ya aku akan stop them kayak gitu. Kelihatan sih. Kelihatan ya, kelihatan. Orang yang memaksa dan memang mampu gitu loh, kuat gitu ya untuk melanjutin gitu ya. Ya, dan itu ada baiknya kalau misalnya kita mau filming video atau foto, kita akan bisa tahu kok itu waktu kita awal-awal ikut yoga seperti apa, dan setelah kita rutin yoga seperti apa, kelihatan nanti kayak gitu. Kelihatan progresnya. Iya, kelihatan progresnya. Jadi jangan takut video atau memfoto atau mempost itu juga bisa jadi bahan evaluasi sih. Betul. Iya, gitu aja. Jadi nggak usah kayak takut atau pedulin
orang Allah itu salah kayak gini, itu nggak benar kayak gini. It's okay. Kan biasanya banyak banget nih orang yang apa kayak judge gitu loh. Banyak Kayak banget. oh itu salah gitu kan, kayak udah pede banget ngepost gitu kan, padahal gerakannya salah kayak gitu. Kalau buat aku sih there is nothing wrong and right. Itu hanyalah it's kurang atau apa, bukan yang benar banget atau salah banget, mungkin itu masih awal-awal, masih perlu diperbaikin lagi kayak gitu. It's okay kayak gitu. Jadi jangan malu gitu ya No. untuk memulai sesuatu gitu kan, karena kalau nggak dimulai ya kapan gitu kan, kapan mau dimulai. Iya benar, kan belum tentu juga yang ngejudge kita tuh mereka bisa melakukan lebih baik dari kita juga kan. Betul. Jadi buat kalian yang baru mau memulai yoga ya nggak usah takut-takut gitu kan, karena ya sebenarnya yoga itu nggak hanya untuk tubuh aja, tapi juga sebagai kita healing juga gitu kan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yes. Oke ya. Nah ini sedikit agak menyimpang dari yoga gitu ya. Ini yoga dikaitkan dengan sesuatu gitu ya. Bener nggak sih yoga bisa bikin kulit jadi lebih glowing? Apa hubungannya antara gerakan yoga dan kesehatan kulit? Itu ada keterkaitannya nggak sih sebenarnya? Bisa dibilang ada. Karena ketika kita yoga kan kita melakukan stretching, kita melakukan gerakan-gerakan yang slow tapi juga bisa membawa tubuh kita semakin energis atau apa, dan itu semakin memperlancar peredaran darah kita. Oh, okay. Nah, dari itu kan bisa jadi glowing. Kalau kita tenang kan kita kan juga vibes-nya kan nggak rungsing ya. Rungsing apa sih? Ya kayak gitu. Rungsing kan nggak apa sih? Iya, rungsing. Ya kayak gitulah pokoknya ketika kita auranya tidak terpancar gitu auranya jadi lebih bright kayak gitu kan. Jadi setelah yoga kan kita kan kayak di stretch, kayak kita melakukan peregangan, kita melakukan olahraga juga atau apa, ada pernafasan juga, itu kan bisa bikin peredaran darah kita semakin lancar juga kan. Dan itu kan kayak ya udah refresh our mind kayak gitu. Jadi kan kebawa tuh auranya itu tadi. Aura maghrib ya sekarang kalau bilangnya gitu. Iya benar-benar aura maghrib gitu kan. Banyak Makanya maghrib banget gitu kan. Nah, iya, ntar jadinya kita jadi aura apa? Aura pagi mungkin lebih cerah kali ya. Kayak gitu. Bisa. Itu tadi. Bisa kalau dari pengalaman mungkin ada muridnya coach gitu yang merasa kulitnya jadi lebih sehat atau lebih cerah juga setelah rutin yoga gitu. Ada nggak kira-kira? Ada banyak. Atau mungkin coachnya sendiri nih? Ya kalau aku sih ya. Jadi aja dulu gitu kan? Iya. Aku memang merasakan itu juga sih. Jadi makanya tidak semakin menyukai yoga karena ya itu tadi sih bisa bikin a brightening our vibes and aura juga kayak gitu. Ya sudah. Jadi aku terus-terusan melakukan yoga. Bahkan sampai jadi guru yoga. Oke. Nah, satu lagi nih ya, pertanyaan yang biasanya juga banyak banget yang bertanyakan gitu kan. Biasanya yoga itu kan kayak zaman sekarang ini ramai banget ciwi-ciwi gitu kan, ciwi-ciwi ikut yoga gitu. Oh oke. Maksudnya the girls. Iya. Oke. Itu sebenarnya emang khusus cewek aja apa cowok juga boleh ikut yoga nggak sih? Yoga untuk semua kalangan dong, dari segala usia, cowok cewek boleh ikut. Jadi it's always common and open for everyone, nggak terikat oleh gender, usia atau apapun. Bahkan para let's say what should I call kayak eyang-eyang kita, bapak ibu kita, itu juga bisa melakukan yang sudah agak berumur gitu ya. Iya, itu juga bagus buat yoga mereka. Tapi yang pasti dari gerakannya juga pasti berbeda Bang, nggak ada yang dibedain khusus. Pasti berbeda. Jadi kalau misalnya untuk yang usianya sudah lanjut atau apa, kita melakukan yoga, kita juga meng-adjust juga sesuai dengan metabolismenya mereka juga kan. Jadi kayak gitu. Jadi sangat
tidak terbatas sekali yoga ini untuk siapa. Jadi dia memang untuk siapapun, kapanpun dan dimanapun sih, ya kan gitu. Kalau gerakan yoga sendiri yang paling susah atau paling sulit menurut coach itu yang mana? Savasana. Savasana itu Yang tiduran. Kenapa susah? kenapa kok? Padahal kan Padahal tinggal tiduran gitu. doang Iya. ya kan? Itu malah paling beginner friendly gitu kan. Semua orang bisa gitu. In physics, yes, itu Ah. paling gampang dilakukan asananya in physics way. Tapi in a mind way itu susah dilakukan karena waktu asana kita kayak waktu asana savasana itu kita tuh kayak harus bener-bener yaudah pikiran kita nggak boleh lari kemana-mana. Mungkin kalau misalnya waktu pemanasan dari awal sampai akhir it's okay lah ya, pikiran kita masih agak lari-lari sana sini kepikiran nih, duh nanti anakku makan apa gitu nanti aku dinner pakai apa kayak gitu, it's okay. Tapi ketika waktu savasana itu benar-benar sebisa mungkin dan diusahakan itu kita benar-benar pikiran kita tuh udah lepas, kayak udah nggak ada mikirin apapun kayak gitu, benar-benar di atas matras aja lying down. Terus ya menikmati me time kita sama pikirannya kita, itu yang susah sih in a mind way. Tapi in a physic way, yes, we just lying down on the mat and it's so easy for everyone kayak gitu. Itu buat aku ya. Kayak gitu. Oke. Nah, bisa nih dibagiin ke penonton Febri Talk kali ini tips paling sederhana buat mulai yoga dari rumah dulu mungkin. Atau tips-tips and tricks buat para beginner di luar sana. Iya. Kalau buat aku yang beginner better ikut kelas yoga dulu. Kalau misalnya sudah tahu nih, udah kenal nih yoga kayak gimana apa-apa, mungkin bisa dilanjut di rumah sendiri ketika mereka benar-benar ada waktu atau apa, tapi pengen yoga ya sudah bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau untuk yang pertama kali for beginner yang belum pernah sama sekali yoga, better join kelas yoga aja dulu. Setelah kenal yoga bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi harus ada instrukturnya yang bisa ngarahin dulu gitu ya. Kalau yang pertama ya. Biar nggak kecetit. Biar nggak salah-salah urat. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari para penonton? Oh ya ampun, banyak banget penontonnya 1.000 orang loh di sini. Kalau misalnya gini kan kadang-kadang itu kan kalau kita udah beryoga ya, karena kita udah beryoga. Kita udah beryoga, terus hari ini kita tuh bisa pose ini. Besok kita jadi nggak bisa. I got it. Jadi kalau misalnya kita udah yoga gitu kan, hari ini kita bisa ngelakuin pose A gitu. Besok kita tiba-tiba kayak ngeblank gitu mungkin, atau tiba-tiba jadi malah kayak nggak sampai gitu loh. Ya, got it. So, jadi nggak sampai ngelakuin pose yang sama di keesokan harinya gitu. Padahal kan harusnya bisa. Nah, ya, pertanyaan bagus. Pertanyaan. Tunggu. Dan kekuatan kanan kiri itu memang beda ya. Maksudnya, oke, kanan bisa tapi kiri itu nggak bisa. Atau di pose-pose tertentu justru kiri bisa tapi kanan itu nggak bisa. Jadi kekuatan kanan dan kiri gitu berbeda ya. Di setiap pose juga pose A yang kiri lebih oke, yang pose B yang kanan lebih oke, kayak gitu tuh gimana itu? Oke, jadi pertanyaan bagus. Jadi ada yang Wajar atau enggak? Wajar atau tidak? Jadi ada yang menanyakan kalau misalnya nih hari ini kita di satu pose, kita sebut aja pose A. Terus besokannya kita melakukan pose A tersebut tapi tidak bisa seoptimal yang kemarin, atau bahkan tidak bisa melakukan sama sekali at all kayak gitu. Don't worry, itu sangat wajar dan normal karena keseharian kita itu beda ya kegiatannya ya. Jadi kayak misalnya nih yang kemarin nih kita cuman misalnya nih rebahan aja di kamar. Terus habis itu besoknya kita kerja, kita masak, kita ngepel, kita deep clean rumah apa segala macam, itu juga berpengaruh sih. Jadi itu sangat wajar sekali. No need to worry kayak gitu. Terus ada juga yang menanyakan kanan kiri kekuatannya nggak sama coach. Memang karena kebanyakan orang Indonesia itu kan right hand. Ya, jadi pasti itu juga berpengaruh juga sih. Jadi kalau misalnya bisa dilatih tapi it takes time and concentrate kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih yang kuat di kanan, ya sudah, kalau bisa yang kanan agak sedikit reduce, ngalah dulu, dikuatin yang kiri difokusin yang kiri kayak gitu.
Gimana coach caranya? Tapi kan kalau misalnya kayak gitu, di pose-pose tertentu, maksudnya kalau pakai tangan kiri, ya karena kita udah tahu bahwa ini tuh kan nggak begitu kuat ya, tapi kan akhirnya jadi nggak maksimal. Itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, it's okay. Karena itu tadi kita kan right hand, tapi kalau misalnya mau dilatih pun bisa, tapi itu takes time juga sih. Dan mungkin tidak akan benar-benar seoptimal kanan, karena memang kita kan kebanyakan orang Indonesia dari lahir kita pakai kanan kan. Nah, itu, it's okay, it's normal. Tetap bisa dilatih, cuman at the end memang tidak akan bisa seoptimal yang kanan gitu. Karena kita kayak for a lifetime kita udah terbiasa Kebiasaan kanan. di kanan. Iya kan. Bisa dilatih, di-adjust aja kanan kirinya. Kayak dimaksimalin dan dikurangin aja beban. Bebannya. Bukan beban hidup, beban itu sangat bisa sekali. Bahkan yoga juga bisa buat skoliosis itu juga bisa. Nah, itu juga tuh salah satu topik yang karena sempet kan aku kayak ngajak temanku yoga gitu kan. Terus dia bilang aku nggak bisa yoga yang aneh-aneh karena ya skoliosis tadi itu. Nah, itu gimana? Maksudnya Bisa. ada perbedaan dalam gerakannya mungkin. Ada, pasti ada. Tapi kalau misalnya di yoga kelas umum, kita tidak bisa kayak langsung memfokuskan ini untuk yoga skoliosis atau apa. Jadi yang si penderita skoliosis itu kayak memang harus tahu, itu di balik kita harus tahu tubuhnya kita sendiri. Jadi kita bisa mengadjust dan bisa mereduce beban mana yang harus dikurangi dan harus ditambahin ketika kita skoliosis, cedera, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dan kita sebagai guru yoga sebisa mungkin sebelum kelas kita akan menanyakan mereka ini baru pertama kali yoga, ada keluhan di tubuhnya mereka seperti skoliosis, sakit punggung atau apa segala macam kayak gitu. Jadi kita bisa pay attention yang lebih ke mereka gitu sih. Jadi nggak masalah ya sebenarnya Nggak ya masalah. buat orang-orang yang penderita skoliosis untuk coba ikutan yoga Iya, gitu bisa kan. Bisa banget. Ya asalkan jangan malu, ragu, dan sungkan. Soalnya banyak kan ketika kita kayak misalnya ada kelas gitu di depan ditanyain ada yang cedera atau apa, kayak mereka tuh teman-temannya diem, yang Iya diem kan? nih kayak gitu. Iya, jadi kayak nggak percaya diri Jadi, juga gitu. aduh, aku kok kayak gini kayak gitu. Nggak perlu merasa seperti itu, justru dengan keterus-terangannya kalian, kita bisa membantu kalian. Kayak Itu gitu. bukan bahasa basi ya buat sebenarnya. Oh, bukan basa-basi. Kan saya tahu, soalnya kan biasanya kan Cari topik ya. Iya, Enggak. selamat pagi, ya kita akan melakukan yoga. Kayak pick up line gitu. No. Apakah ada yang apa sih? Apakah ada keluhan? Ada yang keluhan atau sedang mengalami cedera. Jadi itu bukan pertanyaan basa-basi. Itu emang benar-benar serius gitu iya, ya pertanyaannya ya. We mean it. Kita benar-benar mempertanyakan itu demi kenyamanannya kita juga. Karena kan mungkin nanti murid yoganya ini kayak mikir kok kepo banget sih kayak kok aku merasa kayak apa ya? Kecil hati. Iya. Nggak pede minder. Kan jadi terumbar gitu loh. Jadi orang-orang jadi tahu kalau aku tuh misalkan skoliosis gitu loh. Sebenarnya it's okay. Mungkin nanti kan dari orang disampaikan ya mungkin kalau misalnya nggak mau ini disampaikan aja ke bisik-bisik dulu tetangga biar nanti disampaikan atau apa kayak gitu. Nggak apa disampaikan aja kayak gitu. Itu juga suatu ilmu sebenarnya kan. Kalau misalnya ternyata yoga bisa skoliosis, tindakannya seperti ini atau apa. Once nanti kalau ada tetangganya, kakaknya, ibunya amit-amit ya jangan sampai penanganan pertamanya kan kita bisa tahu juga kayak gitu. Jadi ya udah jangan merasa minder kayak gitu. Itu pertanyaan serius ya. Pertanyaan serius ya. Kalau misalkan nanti kalian yoga, terus ada coach yoga atau guru yoga kalian tanya ada keluhan apa, ada yang lagi cedera, atau ada apa gitu ya, dikasih tahu aja, diomongin aja gitu ya. Dan dijawab dengan seterbuka mungkin. Atau mungkin masih malu-malu sebelum mulai kelas yoganya bisa bisik-bisik dulu ke coachnya gitu kan. Benar. Jadi ya nggak masalah juga buat yang pernah cedera gitu atau mungkin yang pernah patah tulang gitu, nggak apa-apa tuh. Patah tulang agak serem ya. Kayak harus rekomendasi dokter dulu ya. Kayak gitu kan. Maksudnya dia olahraga apa yang baik. Kalau misalnya memang dokternya menyarankan untuk yoga ya it's okay. Bisa sebenarnya untuk recovery juga bisa kok. Cuman ya itu harus seizin dokternya dulu. Iya, dan itu nggak bisa yang untuk yoga umum kalau udah sampai patah tulang seperti itu ya. Kayak harus
ya Bisa in kerja. private, iya. Nanti tambah patah gitu. Iya, sebenarnya patah apapun bisa, patah hati pun bisa kok. Oh bisa, oh iya bisa kan? Banyak kalau kayak gitu malah. Iya, Cuma bisa ya. tenang aja. Oh bisa ya kalau patah hati? Bisa. Mungkin ada muridnya pengalaman gitu kan? Kayaknya gurunya loh. Itu kan yang dicari gimmicknya. Nah, gitu. Jadi bisa kok, bisa buat everyone dimanapun, kapanpun, segala usia, kayak gitu yoga ini. Ada yang mau tanyain Ada lagi? banyak. Oh, Ah, banyak ya. Tapi ya untuk yang nggak pernah yoga sama sekali terus tiba-tiba yoga, kayak kemarin kan aku yoga forum itu kan lucu ya, maksudnya kan kita lihatnya tuh lucu. Even maksudnya gini, yang dipakai itu kan banyak otot ya, bener ya. Aku tuh melihat beberapa orang itu, beberapa manusia ini, even dia duduk pun aku tegak, lurus pun tuh dia nggak bisa. Nah, itu tuh butuh latihan berapa lama, dan kan kalau misalnya langsung di pose-pose yang menantang kayak yang cewek-cewek lakukan, itu kan kayak nggak mungkin ya kan. Maksudnya kayak itu meliuk-liuk gitu ya. Itu maksudnya tuh, oh iya, perlu latihan yang seperti apa, atau sebenarnya reguler aja bisa, asal gerakannya misalnya fokus ke melenturkan dulu atau gimana. Ini untuk siapa? Laki-laki. Untuk yang For men. laki-laki, maksudnya Untuk semua ya, jadi para beginner. minder, merasa minder, aku kayak sama kayak yang itu loh, apa yang di kelasnya kita itu loh, yang Kita. Kita banget nggak tuh? itu loh, kan ada tante-tante yang kayak gini terus itu tuh. Nah ya, I Itu kan see. bener-bener kayak dia merasa bahwa punggungnya tuh ya settingannya gini. Iya. Sampai digini dulu gak iso. Literally gini ya. Aku sampai melongo. Ya, itu balik lagi ke seberapa sering mereka latihan di rumah atau ketika mereka mengikuti kelas yoga. Aku juga punya beberapa member yang sudah berusia dan mereka tense di shouldernya. Kayak aku selalu bilang, trying to relax your shoulder, kayak gitu, direlaksin. Jadi kayak diputar dulu, diginiin dulu. Nggak bisa, coach, nggak bisa. Kayak mereka udah panik, aku udah segini doang kayak gini. Iya, tenang, jangan panik dulu. It's okay, tubuhnya orang beda. Tarik nafas dulu, gak usah panik dulu. Kayak mereka udah panik kan, lihat teman-temannya samping kanan kiri kan. Bisa, cuman beda-beda kalau kita nyebutnya tuh range of motion. Range of motion itu seberapa jauh apa sih, kayak sudut ya. Ya, range of motion sudutnya kita itu mentoleransi badannya kita sendiri kayak gitu. Jadi kapanan itu aku juga sempat ada ngobrol-ngobrol tentang masalah ini. Aku termasuk orang yang mungkin aku dilahirkan untuk yoga karena ketika pertama kali aku join kelas yoga yang dulu 10 tahun yang lalu, aku sudah bisa cium lutut tanpa aku perlu merasa kesakitan. Ketika yang lain aduh kayak gitu, aku udah bisa langsung cium lutut. Jadi ada orang, tipe-tipe orang yang bisa sangat fleksibel kayak aku, tapi ada yang orang harus mendapatkan fleksibel itu dengan berlatih secara terus-menerus continue. Kayak gitu. Jadi tiap orang beda. Kayak gitu. Memang sakit ya. Ada beberapa orang yang sakit, ada beberapa orang kayak aku kayak langsung bisa. Kayak gitu. Jadi kayak memang harus mereka fokusnya apa nih, kayak tadi yang Kak Joy bilang, aku mau flexibility atau apa. Ya sudah, mereka fokusnya di flexibility dulu, di drill dulu nih, diseringin dulu latihan flexibility-nya kayak gitu. Gitu. Ada orang yang mau kuat di core, ya berarti sering-sering dilatih core-nya di luar kelas kayak gitu. Di rumah juga harus dilatih juga kayak gitu kan. Jadi itu semua tergantung seberapa sering mereka melakukan latihan itu di luar kelas maupun di kelas. Kayak gitu sih. Beda-beda, karena itu tadi, orang beda-beda banget. Kayak gitu. Same age, same gender, itu bisa sangat beda powernya kita, kekuatan kita, itu beda. Jadi, kayak apa ya, jadi jangan takut, jangan panik dulu ketika, kalau misalnya yoga kan banyak orang tuh, terus kadang-kadang kan mereka kayak langsung insecure, loh, ini orang bisa nih, kok aku nggak bisa kayak gitu. Nggak usah insecure, tenang aja. Everyone is unique, semua orang itu unik, beda. Belum tentu ketika si A bisa satu pose, si B nggak bisa, tapi belum tentu juga kebalikannya.
Kayak gitu. Jadi jangan fokus sama orang lain, fokus sama diri sendiri dulu. Kayak gitu. Yang penting itu tadi sih, jangan panik duluan. Jangan panik dan langsung insecure. Aduh, dia bisa, kok nggak bisa kayak gitu. No need. Jangan ada kayak gitu. Iya, soalnya kalau pas juga pergi 40 orang gitu ya. Yang di depan ini, Oh bisa. Yang pro gitu kan, apa istilahnya? nggak usah dengerin instruksi dia ngerti ya, di sini apa, di sini apa. Iya, jadi buat para beginner jangan takut memulai, jangan merasa terintimidasi dan insecure. Semuanya butuh proses. Jadi ya memang dinikmati dulu journey-nya kayak apa, be present tadi, kayak gitu. Dinikmati aja dulu gitu. Tidak semua orang terlahir bisa langsung headstand, tenang aja. tenang. Nggak perlu panik, don't panic. Keep breathing. Oh iya, satu lagi kalau misalnya yoga tetap nafas ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya Jadi antara kita berusaha. Karena kan nahan ya, kan kita nahan ya. Kekuatan kita kan kayak lagi bertahan gitu. Bertahan sambil kita bernafas, tetap bernafas itu kayak susah gitu. Bisa nggak dihitung-hitung. Maksudnya gak betul kan loh hitungannya. Tiga tarikan nafas tapi gak mulai-mulai. ya jadi itu tadi lah, be present itu tadi ya. Jangan sampai nafasnya ketinggalan. Jadi se-challenge apapun posenya, se-challenge apapun gerakannya, nafasnya jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kalau misalnya nafasnya ditinggal, ditahan itu takut kita sebagai guru ya. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin tetap bernafas, keep breathing aja, normal breathing aja. Jadi kalau misalnya ada instruksi ABC nafasnya gini-gini, kalau masih blank, bingung dan apa, just keep normal breathing aja. Kayak gitu. Tetap nafas ya. Kan biasanya kayak kayak nafasnya dari jantungnya sendiri kayak udah deg gitu kan. Jadi nafasnya juga nggak bisa yang kayak gitu. Iya, paham. Jadi kalau untuk yang beginner, yang pemula sudah jangan panik, jangan terlalu diambil pusing tentang instruksi nafas ABC atau apa, just keep normal breathing dulu aja ya, kayak gitu. Tenang. Apalagi kan di beberapa pose itu kan sebenarnya itu pose istirahat. Tapi kan kita posisi masih Betul. kayak gitu kan. Jadi di pose istirahat pun kita tuh masih kayak Masih nafasnya jantungnya kayak masih terpacu ya. ah. It's okay, nggak apa-apa. Keep normal breathing itu Kita tadi merasa bahwa aja. ini bukan istirahat, ini adalah pose. Istirahat aja kan. Istirahat. Poinnya itu di situ. Maksudnya apakah maksudnya gini, jadi kan dengan sering latihan dia baru bisa menikmati bahwa itu adalah pose istirahat. Karena kan di situ nafasnya bisa agak panjang. Oya-oyaan gitu ya, Iya. kadang-kadang ya kayak oya-oyaan gitu kan. Iya, keep normal breathing dulu aja, tenangin diri itu tadi. Yang penting ya nafas itu dulu sih, jangan panik gitu. Tapi kalau udah keburu ganti pose, pose gimana? Tadi kita ketinggalan jauh gitu. nggak apa-apa. Itu yang penting jangan ditinggal nafasnya, tetap tenang itu tadi aja. Jangan sih. memaksakan diri Jangan itu tadi memaksakan ya. diri. Itu tadi jangan gampang kayak terdistract sama teman-teman kanan kiri kita. Fokus sama diri sendiri aja. Dinyamanin dulu, dicari dulu ketenangan dirinya waktu di atas matras seperti apa. Fokus, di present, udah kayak gitu. Jadi udahlah, kayak misalnya kanan kiri bisa kayak, bisa split, bisa apa. Buat yang beginner it's okay lah. Maksudnya jangan diambil pusing kayak gitu. Oke. Mati. Mati. Maksudnya tuh udah. Masih rekod. Oh, tapi di sini ya mati. Oke. Gitu. Oke. Karena kan sulit. Maksudnya kan aneh yang Enggak, nafas itu enggak susah nih nafas. Susahnya di mana? Tapi kalau ini udah terlanjur menggebu-gebu kayak terpacu gitu gimana? Ya itu normal breathing tadi aja. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan ada instruksi nafasnya pakai hidung hidung, keluarnya, terus kembangin perutnya, paru-parunya atau apa. Nah, kalau masih bingung dengan instruksi seperti itu, ya sudah, just keep breathing, normal breathing. Nanti akan ketemu vibes-nya kok kayak gitu. Terus beberapa pose itu juga ada yang misalnya nih tulisannya beginner friendly gitu ya. Beginner is beginner. Tapi instruksinya itu ujjayi breathing kayak Nah. maksudnya ujjayi breathing maksudnya kayak apa? Gimana? Jadi
biasanya ada beberapa coach di kelas yoga, tulisannya beginner friendly gitu kan. Tapi ternyata instruksinya itu ada apa tadi? Bahasa ya. Oh, istilah-istilah. Bahasa yoga, istilah-istilah yoga. Yang ya itu tadi yang aku bilang kayak mantra atau apa gitu kan. Oke, balik lagi. Memang sebenarnya ujjayi breathing itu adalah normal breathing in yoga. Iya, tapi balik lagi kalau misalnya untuk yang beginner, ketika ada coachnya yang bilang pakai ujjayi breathing dan mungkin mereka lupa menjelaskan ujjayi breathing ini breathing yang seperti apa, just keep normal breathing sampai si coachnya nanti inget, iya sampai coachnya nanti inget, oh iya ujjayi breathing seperti ini. Jadi kita tetap aja nafas normal kayak gitu. Jadi jangan panik, ujjayi breathing kayak apa? Wah nafasku salah selama ini, kok hidup selama ini di dunia aku salah mau kenapa? Enggak. Keep normal breathing aja kayak gitu. No need to worries. Itu tadi lah, nggak perlu panik, nggak perlu lihat samping kanan kiri. Ketika kita sudah di atas matras, fokus sama matras kita sama diri kita sendiri aja. Memang kalau yoga sendiri normalnya di berapa lama? Untuk ya kita yoganya ini loh. Salah satu sesi, durasi. Oh, untuk latihan yoganya satu sesi 50 sampai 60 menit is okay, tapi tergantung balik lagi ya. Ininya. Lama. Kok curhat sih Bapak? Habis ikutan yoga for men ya. Enggak, itu nggak lama. Jadi itu udah normal. 50 sampai 60 menit, 50 sampai 60 menit itu it's very normal. Bahkan kurang sebenarnya. Oke. Kalau pas sekolah gitu kan langsung lanjut terus toh. Misalnya 500 jam ya 500 jam. Pagi sampai sore gitu kan. Iya. Mati. Enggak sih. Makanya itu Kita bukan belanger beginner melakukan friendly. yoga nggak mati, tapi kita belanger melakukan yoga. Oke. Gitu ya. Oke. Itu sih. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati dan pikiran. Kadang-kadang kan ini toh. Itu kan dia banyak ganjalan dalam hidup memang. Dia kan penasaran soalnya. Jadi kayak satu kalau yang biasa kelas yang diikutin itu aku ikutin itu kan ya maksudnya ya cukup bisa terkejar. Cuma kan ada beberapa kelas-kelas yang satu nafas itu satu gerakan, satu nafas satu gerakan. Kayak vinyasa itu apa Vinyasa. butuh keahlian khusus untuk mengikuti kelas itu? Tak ulang ya pertanyaannya ya. Jadi kan kayak ada beberapa gerakan itu yang butuh kayak satu nafas. Kayak apa tadi contohnya vinyasa. Vinyasa. Nah, itu gimana? Ya, itu tadi karena seperti yang aku mention tadi di awal, yoga tuh banyak cabangnya. Dipilih aja yang sesuai dengan kebutuhannya kita dulu. Once kalau misalnya kita sudah merasa, oh aku butuh upgrade, kita bisa naik ikut kelas-kelas yang agak menantang Emang kayak gitu. stepnya itu dari apa aja sih sebenarnya yoga itu sendiri kelas yoga? Nafas. Ya benar. Angkat dulu ya. Angkat di memori. Jangan dijawab dulu. Kan benar nafas. Pusing aku, kayak kemarin itu kan lihat asanan, wah kan, luarnya gak ambekan, wah maringannya semamut gitu. Emang Nggak ada lah banyak. Tadi tuh kayak ada yang tanya kan. Jadi kalau kita sambil ngomong tapi misalkan perut ini kayak sambil ditahan gitu. Nah, itu gimana? Kan tadi coach bilang harus fokus ya kuncinya. Nah, fokus itu fokus gimana? Kan lagi ngomong. Iya. Fokus ke pose, fokus ke obrolan. Maksudnya itu kan difokusin. Oke, jadi tadi ada yang menanyakan, ini kan masih tetap temanya kan nafas, breathing ya. Jadi biasanya itu orang-orang menahan nafasnya itu ketika mereka menahan core kayak gitu. Karena ketika mereka ada satu asana yang membutuhkan core yang kuat, mereka tuh kayak suka lupa nafas karena di dalam pikiran mereka ketika mereka bernafas, core-nya akan lepas. Gitu kan. Nah, jadi waktu asana dalam core itu kita tetap nafas. Tapi kita perlu fokus. Fokusnya kemana? Ke core. Core itu kan inti ya. Core itu kan bahasa Indonesianya inti. Jadi kayak misalnya, biasanya coachnya akan bilang, kunci perutnya. Berarti yang perlu dikunci adalah core perut. Jadi kita fokusnya di perut. Nah, ketika kita mengunci perut, itu kita tetap perlu bernafas. Jangan ditahan. Karena kebanyakan ketika kita sudah perutnya nih dikunci, kita ya udah menahan. Otomatis gitu ya. Udah.
kayak jadi stupa gitu kan. Jadi jangan ya, tetap nafas. Nah itu tadi aku juga sambil menahan core aku, tapi aku tetap ngomong dan aku tetap nafas. Tapi aku fokusku, aku bawa ke core. Jadi ketika orang bilang fokus itu tidak selalu fokus itu kita tuh yang harus metenteng. Bahasa Indonesia metenteng apa ya? Nah, bukan. Kayak metenteng itu kayak Oh iya. kita tuh just fokus di satu itu, tapi kita tidak peduli sama yang lain. Jadi bisa jadi kayak gini, ini aku fokus, maksudnya aku fokus sama core perut aku, tapi aku masih bisa ngobrol, aku bisa nafas dan lain-lain sebagainya. Tapi kan orang nggak kelihatan kalau aku juga menahan core aku kayak gitu kan, nafas, ngomong kayak gitu. Jadi itu fokus itu kita tuh bukan berarti kita tidak mempedulikan yang lain, termasuk mempedulikan anggota tubuh kita yang lain. Cuman kita perlu membebankan konsentrasi kita lebih banyak pada satu titik itu. Jadi kita tidak langsung mengabaikan sekelilingnya kita. Kayak gitu. How I say it, kayak kayak gitulah. Jadi stay fokus di situ, di core perut, tapi kenapa? Tetap menyadari nafas. Iya, tetap menyadari diri sendiri dan nafas kayak gitu sih. Kalau nafas semakin ini, gak usah nafas dulu sini ya, maksudnya gak usah ngomong. Nah, Ya, nafas yang teratur kan, ya butuh latihan. Nah, itu tadi be present sama fokus. Jadi kalau ya itu tadi aku bilangnya fokus itu tidak melulu langsung mengabaikan sisi kanan kiri kita. Kita hanya kayak menitik beratkan konsentrasi kita di satu titik itu ya well and still doing normal breathing kayak gitu sih. Itu nanti learning by doing sih. Karena terbiasa tuh tadi dan latihan. Takes time memang. Jadi sangat normal juga ketika bagi yang pemula, ketika mengunci core, lupa nafas, itu sangat wajar kok. Dan kita bisa tahu itu sebagai coach dan kita nggak akan sering-sering ingetin untuk tetap bernafas. Itu sih. Karena bernafas adalah kunci. Karena core sendiri itu kan butuh kemampuan kan untuk menahan core. Soalnya kan sebenarnya kalau cuma instruksinya tahan perutnya itu nahan sing ya apa? Maksudnya esensi dari itu tuh ada loh sebenarnya. Sebenarnya tuh kembali lagi sama guru masing-masing ya. Kalau misalnya tuh setiap guru pasti kayak ada secret signature-nya mereka. Mereka kayak punya secret magic word mereka biar bisa ngasih tahu murid-muridnya mencapai tujuan ke situ. Kayak gitu. Supposed to be like that. Itu yang aku lakuin soalnya. Jadi kalau aku, karena aku sudah exercise, olahraga macam-macam, gym segala macam atau apa. Jadi all my experience itu akan aku aplikasikan ke murid-murid aku kayak gitu. All the bad things that I ever had, all the good things that I ever get, I always share to them kayak gitu. Untuk yang bad things sebisa mungkin murid-muridku tidak mendapatkan experience itu dari aku kayak gitu sih. Jadi setiap guru beda-beda secret magic words mereka untuk membantu muridnya sampai ke tujuan itu kayak gitu sih. That's what I can say. Dan perihal tentang core, asana dan sebagainya ini kayak gitu. Emang pasti setiap ini beda ini ya, beda vibes. Setiap coach itu pasti beda vibes dan beda cara ngajarnya juga kan kayak gitu. Mereka pasti punya senjata masing-masing. Gitu sih. Dan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya bagus dan baik kayak gitu. Oke. Ini Kak, pernah dianggap sekumpulan sekte nggak Kak? Karena dengan pose-posenya, tadi udah. Kak Jati. Tapi kalau dari coachnya sendiri pernah nggak ada murid yang mikir coach Noi ngajarnya kayak sekte-sekte gitu?
pernah dapat murid kayak gitu Oh, nggak? ada pernah. Jadi kayak mereka kontak Kayak aku. apa? Ya Jadi kan yoga kan it's a berhubungan cult. dengan Pernah. Jadi aku dikontak, terus habis itu aku diminta ngisi grupnya mereka. Kebetulan mereka adalah corporate group. Terus mereka bilang, Kak kalau bisa kelasnya jangan disebut yoga ya. Oke. Jadi kayak aku kalau bukan yoga apa gitu kan? oke, ya, we're not doing yoga, gue kayak gitu, relax kayak gitu, meskipun at the end ya masih ada esensi yoga aku bawa, tapi tidak terlalu yoga sekali, karena sebelumnya mereka been experiencing mereka yoga kayak ya sudah kayak mereka merasakan vibes cult dan sebagainya, terus kayak dia merasa kayak mual atau apa kayak gitu, tapi so far ketika sama aku mereka tidak mengalami itu sih kayak gitu. Dijelasin nggak kenapa jangan disebutin yoga gitu? Ya karena mereka takut cult itu tadi dan Oh, kayak gitu sih itu. Tapi padahal yang aku kasih ya tetap aja ada esensi yoganya, tapi kayak nggak tahu aja karena aku masukinnya halus. Kayak gitu. tapi Jadi ini emang bukan seperti semacam sekte atau aliran gitu kan? enggak, yoga adalah olahraga. Yoga adalah olahraga ya teman-teman. Salah ya. satu cabang olahraga yang dari dulu sampai sekarang bertahan ya kan kayak gitu. Dan paling murah juga kan. Sekte apa? Ada. Sekte hari ini bangun. Ada kan dia dari India kan soalnya. Aku hari ini bangun untuk yoga, makan. Terus biasanya kan ada mantra-mantra yang pakai singing Iya. bowl kayak gitu-gitu kan. Terus ujjayi breathing mereka kayak mikirnya oh ujjayi breathing ini bahasanya udah Hindi banget, India banget. It's a part of sekte. Padahal enggak, ujjayi breathing itu ya memang breathing yang untuk purify memperbaiki cara nafasnya kita sehari-hari, itu can make our peredaran darah bisa lebih lancar. Jadi itu there is nothing relate with any kind of sekte Terus kan sih. orang-orang ngelihat biasanya kalau yoga itu kayak misalkan beberapa coach kan ada yang kayak pakai apa itu kayak dupa gitu. Apa itu? Singing bowl. Itu, itu apa itu? Itu helps kita untuk membantu kita untuk lebih tenang dan dapatkan vibes untuk kita lebih fokus sama diri kita sendiri. Itu aja sih. Iya, vibrasinya. Makanya itu adalah vibes. Yes. Biar kita lebih dapat vibes-nya, biar kita bisa lebih tenang juga, relax dan segala macam. It's a tools. Tools untuk apa? Untuk bikin kita membantu kita lebih relax lagi kayak gitu. Orang-orang mikir, oh dupa, ini apa asap-asap apa gitu kan? Bunga. Atau mungkin diganti areng atasnya gurame, jadi kan asapnya beda. Lebih Terus kita enak bawa ya. sampah. Jadi gitu. Jadi ini sekarang kan sangat yoga sangat berkembang dan lebih modern, jauh lebih modern. Jadi memang dari dulu memang tidak ada sekte di dalam yoga itu sendiri. Jadi kalau misalnya singing bowl atau apa, it helps us reduce our stress and release the tense. Itu aja sih. Dan dapat vibes-nya, dapat vibes yoganya. Mungkin terdengar itu sekte karena ya itu tadi originnya dari India. Jadi bahasanya India kan memang beda ya dari bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama bahasa manapun. Jadi mungkin terdengarnya di situ. Mungkin ya. Cuman itu bukan sekte sama sekali sih kayak gitu. Jadi aman dan tidak menjerumuskan gitu ya. Oh enggak. Menjerumuskan untuk ketagihan ikut yoga terus iya. Tapi yang lain-lain enggak. Yang itu Aman. negatif enggak. Ikut yoga terus habis gini dia. Oke, seru banget ya topik pembahasan di Fabri Talk episode kali ini ya. Kita bisa dapat insight baru, terus juga bisa dengar cerita atau pengalaman dari Coach Noi dalam dunia peryogaan ini gitu kan. Nah, buat kalian nih yang pengen belajar juga yoga atau kepo-kepo ya sama Coach Noi, bisa cek aja di sosial media, di Instagramnya Coach Noi. Apa Instagramnya? Noi Moy, NOY. Nanti bisa Nanti ada lihat di sini juga ya. Bisa tuh kalian mungkin konsultasi gitu ya. Konsultasi sama Coach Noi boleh. Atau mungkin kalian warga Sidoarjo Surabaya mau ikutan kelasnya Coach Noi ya juga boleh. Boleh banget. Ada ini sendiri aja. Oke.
Terima kasih banyak buat Coach Thank Noi you. sudah menyempatkan waktunya dan kesempatannya buat kita sama-sama bisa cerita-cerita bareng ya, menyempatkan diri untuk sama-sama berbagi pengalaman juga buat teman-teman Family Talk kali ini ya. Terima kasih juga buat teman-teman Family Talk ya. Tungguin terus episode kita selanjutnya yang pasti setiap episode kita juga bakal seru banget ya. Jangan lupa juga tetap merawat kulit juga ya pastinya supaya waktu yoga itu juga auranya Lebih glowing dan lebih Lebih brightening. glowing. Jadi pas waktu di foto dan di post bisa sangat paripurna. bisa diupload di Instagram gitu ya. Sangat bisa. Oke, sekian dulu episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Feblini, love yourself, love your skin. Bye-bye. Bye-bye, see you. Aku lu ngeliatnya kesini terus, nggak kesini. Mbak, aku nyentuhin aja sih, nggak ngerti kok harusnya lihat di mana, aku juga nggak paham.